Salam damai sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Kembali kita belajar dari Katekismus Heidelberg, pertanyaan yang ke-12 sampai dengan ke-15. Pertanyaannya ialah, pertanyaan ke-12. Jika demikian, karena oleh penghakiman Allah yang adil, kita layak menerima hukuman sekarang dan secara kekal. Apakah tidak ada cara yang dengannya kita bisa terluput dari hukuman itu dan kembali diterima ke dalam perkenanan? Allah pasti akan memuaskan keadilannya. Oleh karena itu, kita harus memberikan pemuasan penuh bagi keadilan itu, entah oleh diri kita sendiri atau oleh orang lain. Dalam hal ini, kita sungguh menyadari karakter adil dari Allah ini tidak dapat dipermainkan dan tidak dapat dipungkiri. Kita berhadapan dengan Allah yang murka karena dosa-dosa kita. Allah yang menjatuhkan hukuman atas segala kejahatan kita. Kita harus memahaminya bahwa Dia yang suci membenci segala dosa perbuatan kita. Tetapi bisakah kita sendiri memberikan pemuasan itu? Sama sekali tidak. Sebaliknya, setiap hari kita menambah hutang kita. Kita berhutang dosa kepada Allah. Tambah hari, tambah usia, tambah juga perbuatan dosa kita kepada Allah. Dampaknya bukan mencelakakan diri kita saja, tetapi juga orang lain dan bahkan merusak alam ini. Tuhan akan melakukan tindakan keadilannya menurut kebenaran dan kehendaknya sendiri. Tidak ada satu orang pun yang dapat mengelak dari penghukuman Tuhan ini. Saat ini atau nanti, manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya dari penghukuman Tuhan ini. Kita harus menyadarinya. Bisakah ditemukan dimanapun adanya satu ciptaan biasa yang bisa melakukan pemuasan itu bagi kita? Tidak ada satupun. Pertama, karena Allah tidak akan menghukum ciptaan lain yang manapun karena dosa yang telah dilakukan manusia. Dan selain itu, tidak ada satupun ciptaan biasa yang bisa menanggung beban dari murka kekal Allah terhadap dosa dan melepaskan ciptaan-ciptaan lain dari murka itu. Ini berarti kita berhadapan dengan jalan buntu. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada satupun manusia yang layak dan mampu untuk menanggung murka Allah. Di dalam Roma pasal 1 ayat 18, Tuhan berfirman melalui Rasul Paulus bahwa Allah murka dari sorga atas segala kefasikan yang dilakukan oleh manusia kepada Tuhan, kepada diri sendiri dan sesama. Tidak ada satu orang pun atau satu makhluk pun yang dapat menggantikan kita atau kita jadikan sasaran kesalahan yang kita lakukan. Hawa berupaya mengelak pertanyaan Tuhan bahwa dia bersalah karena ular. Ular yang merepresentasikan si jahat tetap adalah si jahat dan berada dalam penghukuman Tuhan. Tetapi kejahatan manusia, kesalahan manusia, dan hukuman yang harus diterima manusia tidak bisa dialihkan kepada orang lain, kepada setan, malaikat, atau ciptaan lain. Itulah sebabnya ini jalan buntu bagi manusia. Artinya manusia tidak punya pengharapan lagi untuk lepas dan bebas dari hukuman Allah. Jika demikian, pengantara dan pelepas seperti apakah yang harus kita cari? Pengantara dan pelepas yang adalah seorang manusia yang sejati dan benar dan lebih berkuasa daripada segala ciptaan, yaitu pengantara dan pelepas yang di sisi lain adalah Allah yang sejati. Ini adalah sebuah pengharapan. Namun tidak mungkin ada pengharapan kalau tidak ada rancangan kekal. Di dalam ketetapan Allah, khususnya penebusan umat pilihannya, Anak Allah yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, ditetapkan sebagai penebus satu-satunya. Dia setara sehakikat dengan Bapa dan Roh Kudus. Pada keadaannya yang ilahi ini, tentulah ia berkuasa atas langit, bumi, dan segala isinya.
Karena anak Allah yang tunggal ini mencipta, menopang, dan menjaga segala sesuatu dengan penuh kedaulatan, penuh dengan kuasa, penuh dengan kekuatan, sempurna mutlak. Namun bagaimana anak Allah yang tunggal ini menebus umat pilihannya? Tentulah dengan jalan menjadi manusia, inkarnasi menjadi manusia. Sehingga anak Allah yang tunggal ini sungguh-sungguh menjadi pengantara manusia, mewakili manusia. Karena dia bukan berasal dari benih Adam, karena dia benar, kudus, dan suci adanya, dia layak mewakili kita manusia yang berdosa, menjadikan dirinya sebagai pengantara. Yang pertama, pengantara Allah sendiri, di mana ia diutus oleh Bapa untuk menebus umatnya. Dan dia menjadi wakil kita, karena dia manusia, Adam kedua. Di dalam dirinya lah ada pengharapan, dan di dalam dirinya lah ada pelepasan yang sempurna. Karena tidak ada lagi satu makhluk pun yang dapat mewakili manusia menerima pelepasan dari murka Allah. Dan tidak ada satu makhluk pun yang dapat menyatakan keberadaan Allah yang melaluinya segala sesuatu dicipta, ditopang, ditebus. Hanya ada satu jalan, hanya ada satu pelepas, hanya ada satu pengantara, yaitu Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, dengan demikian kita satu sisi perlu menyadari akan keberdosaan kita, akan murka Allah yang sungguh nyata. Di pihak lain, kita memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal. Ini adalah hal yang penting perlu kita renungkan. Ketika kita berhadapan dengan Allah yang murka, karena memang harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita. Kita harusnya ada di dalam Kristus, agar kita menikmati pelepasan. Siapakah yang dilepaskan dan menjadikan Kristus sebagai pengantaranya satu-satunya? Yaitu mereka yang telah ditetapkan, dipilih dalam kekekalan, dan dipanggil keluar dari kegelapan oleh karena anugerah yang nyata di dalam dan melalui Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Kita patut bersyukur karena belas kasihan Tuhan nyata kepada kita, karena kemurahan hati Tuhan sungguh menikmati kehidupan kita, dan kita sungguh dibebaskan dari hukuman dosa dan murka Allah. Segala pujian hormat hanya bagi Bapa di dalam Kristus oleh Roh Kudus. Kiranya renungan pembelajaran hari ini menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin.